kan saya juga dari grassroots ya, dari bawah juga, jadi nggak ada perasaan canggung ataupun risih bergaul dengan saudara-saudara kita, karena prinsipnya juga semua orang kan sama ya, nggak ada beda-bedanya. Mau harta itu kan bukan menjadikan alasan kita untuk tidak mau berbaur dengan masyarakat gitu. Tetap rendah hati dan nggak ada risih-risihnya, karena ya memang kehidupan saya, masa lalu saya kayak gitu, bergaul dengan anak-anak, dengan siapapun, dengan golongan usia dari kecil sampai dewasa, semuanya kita bergaul. Untuk artis-artis sendiri siapa yang datang Bang Jo? Tadi sih info ada katanya Ali Syakib mau datang, terus Po Alfa kalau jadi mau datang juga, lagi OTW. Vicky Prasetyo juga kan setengah 4 kita kan acaranya mulainya. Jadi doain aja, mungkin lagi masih pada di perjalanan macet. Jadi ini pilot project selanjutnya dari bisnis saya yang insya Allah bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk masyarakat Indonesia setelah kita 2 tahun lebih, hampir 3 tahun dan bahkan sampai sekarang masa pandeminya kan masih ekonomi mulai bergerak lagi. Jadi ini konsep usaha ini adalah memaksimalkan ruko 3 lantai, semua lantainya produktif dari lantai 1, 2, dan 3. Lantai 1 kita buat coffee shop, lantai 2 adalah penyewaan kantor virtual untuk klien-klien yang mau bikin PT, CP, urus legalitas bisa datang juga ke lantai 2. Nanti dia ngobrol-ngobrol bisa turun. Jadi cross sellingnya juga ada. Nah, lantai 3-nya itu kita di bidang entertainment, produser film, promotor musik, terus sama di bidang KOL. Jadi nanti kita ada melibatkan KOL, influencer yang punya pengikut banyak. Hari ini yang udah kelihatan itu ada Inyo, dia punya pengikut 8 juta lebih di TikTok, sama Bondit itu juga cukup terkenal di TikTok, ada 5 juta lebih pengikutnya. Nantinya mereka ini akan kita maksimalkan, kita akan manfaatkan untuk mensupport UMKM, karena kita tahu bersama kadang UMKM yang sudah berani memulai bisnis, mereka terkendala di strategi pemasaran, mereka nggak tahu bagaimana caranya memaksimalkan supaya produk-produk bagus mereka juga bisa masif terjual di market. Nah, makanya kan kadang orang juga mau gandeng influencer, takut harganya mahal, apa segala macam. Jadi konsep John Diamond sendiri ada salah satunya bidang usahanya adalah itu. Jadi kita yang siapkan, kita yang fasilitasi, dan kita jemput bola juga untuk dengan sistem affiliate ya. Dengan sistem affiliate, si UMKM ini kita bantu untuk produknya itu kita jual secara masif di online. Kita tahu bersama hari ini kayak platform-platform kayak Shopee dan lain-lain kalah dengan yang namanya TikTok Shop. Jadi number 1 sekarang TikTok Shop. Jadi dengan celah yang ada di era sekarang ini, saya kebetulan aktif juga sebagai influencer, melihat peluang ini untuk bagaimana mensejahterakan dan bisa mensupport UMKM Indonesia ini segera naik kelas dengan dia punya produk yang bagus yang terjual secara masif melalui online. Jadi bikin media, Bang? Jadi kita mau buat media infotainment ya. John Diamond itu nanti juga jadi ada platform digital, dan insya Allah juga ada punya kayak acara sendiri untuk kayak di TV ya, kayak di selebritas di media entertainment Bang ya. Apakah kopi hitam itu favorit Bang John atau seperti apa Bang? Jadi kan kopi ini dulu tuh saya mau beli kopi ini aja nggak bisa, demi Allah. Waktu saya main dulu tuh kadang ngutang dulu, kok besok ya bayarnya gitu. Kenapa saya kopi ini selalu ada di tangan saya? Ini kopi biasa kok yang kita bisa dapetin di pinggir jalan Starling gitu. Saya hanya berharap ketika saat bibir saya bersentuhan dengan gelas kopi ini, kita terus flashback ke masa lalu, kita terus ingat ke masa lalu, karena nggak ada yang bisa kita raih dengan kesombongan. Kalau teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal saya, melihat penampilan saya, melihat barang-barang yang menempel di badan saya, itu berpikir adalah itu jati diri saya, itu bukan. Ini di media kita harus punya yang namanya personal branding. Alhamdulillah dengan personal branding yang saya bangun ini, saya menjadi secara offline maupun secara online cukup dikenal gitu. Jadi gampang, tato kanan kiri, cincin penuh, yaitu Bang John.
Jadi ini jadi eye catching gitu loh, karena memang saya sebagai ahli strategi pemasaran juga butuh banget yang namanya terus eksis gitu, terus eksis. Jadi gelas kopi ini banyak maknanya untuk saya ketika saya minum. Jadi kayak kita kayak gelasnya tuh rasanya tuh kayak oh ya udah, gue dulu pernah dari bawah, jangan pernah hina orang, jangan pernah sombong sama orang, jangan pernah takabur, supaya kita terus bisa jadi dapat rezeki dari Allah untuk kita salurkan untuk banyak orang. Bang, selain kenangan, ada filosofi sendiri mungkin? Ya, satu hal yang paling saya ingat dari gelas kopi ini, saya pernah yang namanya sampai dikejar-kejar, kopi lu belum bayar kemarin gitu. Sama kan biasa kalau di gantangan kan di rumah burung tuh ada namanya pedok-pedok, meja-meja untuk mereka jual mie instan, gorengan, sama kopi begini kan untuk peserta. Jadi mereka belinya di sekitar rumah burung itu. Sampai ya kadang lewatin pedoknya pura-pura nggak lihat gitu, pokoknya manggil, John, kopi lu belum dibayar kemarin. Ya ntar po, tunggu bayaran dulu gitu kan. Nunggu apa, dapat bayaran hari ini gitu. Tapi ujung-ujungnya juga sama juga, ntar begitu udah dapat upload, udah bayar buat utang temen lagi kan. Biasa kan kita bayarin dulu deh, bayar, habis lagi, lewat lagi, pura-pura bego lagi gitu. Ngalamin. Jadi memang saya juga nggak tahu teman-teman, dan bahkan saya kepikiran aja nggak pernah. Saya di titik hari ini punya, alhamdulillah sampai dengan buka kopi ini kan karyawan saya udah 200 lebih, dan beberapa teman-teman pengusaha bahkan tadi melihat antusiasme ini sampai tertarik pada, John, ayo kita invest buka di daerah yuk, ini antusiasme luar biasa nih, kos lu gila-gilaan, maksudnya lu buka web ini dengan konsep kayak gini, karena ini sebetulnya kan kalau lihat coffee shopnya ini kayaknya kecil ya, tapi kita maksimalkan uangnya itu dari online itu. Bahkan kalau boleh teman-teman tahu, ini kita belum launching aja udah ada hampir 100 klien di lantai 2 itu yang sewa virtual office. Itu animonya cukup luar biasa gitu kan. Ini ekonomi udah mulai bangkit lagi gitu. Jadi insya Allah doain aja teman-teman John Taman Coffee Shop ini bisa punya outlet banyak. Nanti kita buka di setiap daerah, kita buat kemitraan atau supaya orang bisa buka lapangan kerja di situ. Apa yang beda dari kopi shop ini? Ya, selera kopi Nusantara di sini ada. Jadi kita justru memang melibatkan UMKM kopi di seluruh tanah air. Jadi kopi-kopi daerah, kopi-kopi setiap daerah kan ada ciri khasnya, gitu kan. Jadi kita tampung di sini sehingga orang mau kopi di sini dia pengen kopi Aceh, pengen kopi Bengkulu, ada semua di sini. Terus untuk makanannya juga ada. Saya lagi mau mencoba untuk ekspansi ke bisnis restoran. Jadi ada, meskipun ini mungkin ada sebagian teman yang ngasih tahu, yakin lo ayam geprek ya, tapi ayam gepreknya ada namanya John Tor gitu kan ya, John Tor. Jadi ayam geprek yang kalau dimakan bisa bikin bibir benar-benar John Tor untuk pencinta pedas. Jadi lagi kita coba jajakin seberapa besar animonya, dan insya Allah nanti kita ekspor ke bisnis restoran ini. Oke, siap bersaing dengan startup bilang. Harus dong, ini kan produk lokal. Nah, ini punyanya anak Indonesia asli nih, kan? John Coffee Shop gitu kan. Saya yakin bisa menjadi inspirasi. Boleh juga mulai dipikirin yang punya ruko-ruko, daripada lu sewain duitnya segitu-segitu doang harga sewa, ini lu buat bisnis dengan konsep ini, bawa coffee shop, lantai 2-nya penyewaan kantor virtual, misalkan 2 lantai aja cukup, nanti jalin kemitraan dengan High Five, nggak apa-apa, kamu yang buka, kita kemitraan, saya bantu jualin, tapi lantai 1, lantai 2 produktif. Poin pentingnya adalah dia buka lapangan kerja, pasti ada pekerja di situ. Target berapa yang outlet bang? 100. Kita ada, ya ini target saya pribadi, dan saya yakin itu harus bukan angka yang besar. Melihat bonus demografi sama jumlah penduduk kita ada 276 juta jiwa, ya bukan angka yang terlalu mulu-mulu sih, saya yakin bisa lah. Oke,